Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ada kejadian di mana netizen itu kemudian menghina, membuli pada anak artis Shandy Aulia, dikatakan kurang gizi dan lain sebagainya. Kemudian merembet ke ibunya, ya. Bagi kalangan artis ini menjadi sangat terganggu, ya, privasinya. Maka proses hukum itu dilakukan sehingga menghadirkan Hotman Paris. Salam Hotman Paris di kediaman Hotman Paris. Kali ini Shandy Aulia datang ke rumah Hotman Paris meminta bantuan hukum untuk mensomasi dan mengambil tindakan hukum terhadap seorang tenaga perawat, seorang perawat di Manado yang diduga mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, tidak terpuji terhadap anak dan ibunya. Benar? Betul. Jadi akan mengajukan laporan polisi di Manado? Pasti, dan pasti segala sesuatunya pasti punya konsekuensi, ya Bang ya? Oke? Ya. Jadi Shandy Aulia akan menempuh jalur hukum terhadap seorang wanita perawat di Manado yang Menurut saya kalau orang biasa seharusnya, ya, orang biasa tidak terjadi seperti itu. Harusnya sampai melaju proses hukum, harusnya cukup dengan kekeluargaan saja. Secara kekeluargaan memaafkan itu memang menjadi universal, ya. Ada masalah kemudian diselesaikan dengan kekeluargaan, diselesaikan dengan memaafkan, lapang dada, itu ya sifat kebaikan secara universal dalam semua agama. Apalagi Islam, kita tahu dalam Islam itu baginda Rasul sama orang Yahudi buta diejek, dicaci maki, direndahkan. Dan walaupun diejek, baginda Rasul setiap harinya menyuapin dia sampai beliau wafat. Ketika wafat diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Siti Aisyah, apa yang belum saya lakukan sepeninggal Nabi. Kemudian Siti Aisyah menjawab bahwa yang belum dilakukan adalah baginda Rasul setiap harinya menyuapi orang Yahudi buta di pasar. Sampai di sana ternyata ada dialog, ya, bahwa ketika disuapin oleh Abu Bakar, ini siapa? Kemudian tetap mengejek baginda Rasul. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata jujur bahwa saya bukan orang yang biasa menyuapinmu, tapi saya adalah penggantinya. Orang yang biasa menyuapin kamu sudah wafat. Siapa itu? Baginda Rasulullah SAW. Kemudian nangis. Jadi sampai ketika beliau itu dicaci maki pun, ketika beribadah dilempari dan lain sebagainya, itu baginda memaafkan. Sampai ketika sakit menjenguk pertama kali. Orang-orang di Taif melempar baginda Rasul sampai berdarah, gigi gerahamnya sampai berdarah, ya. Malaikat Jibril sampai menawarkan sesuatu untuk menghancurkan orang-orang Taif, tapi baginda Rasul mendoakan, Allahumma ghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena dia tidak mengetahui. Begitu juga ketika baginda Rasul ditodong dengan senjata oleh Daksur, ketika senjata itu terjatuh karena gemetar takut dengan jawaban Rasul, kemudian Rasulullah SAW memaafkannya. Jadi bahasa memaafkan kemudian secara kekeluargaan itu menjadi kebaikan universal dari berbagai suku, agama, norma, masyarakat, dan negara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.